Kembali lagi di channel Rumah Cerita, gudangnya sejuta cerita. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Selamat mendengarkan. Sebuah hotel tempat Firda menginap sedang ramai oleh banyaknya petugas polisi. Seluruh isi di dalam kamar hotel Firda telah dibongkar habis, dan polisi sudah menemukan beberapa bukti terkait program bayi tabung yang dinyatakan gagal oleh dokter di Amerika. Juga adanya bukti tes kehamilan palsu dari negara yang sama. Firda tak menyadari bahwa di dalam kamarnya akan ada sambutan meriah untuknya. Dengan kondisi yang berantakan dan wajah yang kusut karena batal pulang tadi, dirinya tak ada pilihan lain selain kembali ke kamar hotel tersebut. Dia memang sengaja meninggalkan banyak barang-barang pribadinya di sana dan hanya membawa pergi satu buah koper saja karena sedang sangat terburu-buru untuk meninggalkan ibu kota. Firda tak terlalu khawatir dengan sebagian barang itu karena kamar hotel sudah dia sewa untuk waktu 1 bulan. Rencananya dia akan meminta sang manajer datang langsung ke sana beberapa hari ke depan untuk mengambil seluruh barang yang tersisa. Namun buntu, tak ada jalan keluar sama sekali untuk Firda. Saat menggesek kartu kamar hotelnya, Firda yang berniat untuk menghabiskan sisa malam dengan mabuk-mabukan sendirian di dalam sana malah dibuat mabuk duluan sebelum meminum alkohol. "Selamat malam, Nona Firda Masayu Prasetya. Anda harus ikut kami sekarang ke kantor polisi." Seorang polisi menyambut Firda. Sambil melototkan kedua matanya, Firda terkejut bukan main. Siapa kalian?" tanyanya dengan rasa takut. Padahal sudah sangat jelas serta terang benderang jika dilihat dari pakaian yang mereka kenakan. "Kami dari kepolisian kota Jakarta, Anda ditahan." "Hah? Demi apa?" Firda nyaris pingsan dibuatnya. Hari itu adalah hari sial yang patut Firda simpan baik-baik di dalam kalender kehidupannya. Karirnya terancam, keselamatannya terancam dan semua yang sudah dia miliki di dalam hidupnya. Pencapaian, karir, harta, teman-teman akan hilang dan mungkin saja memberikan penghakiman terhadap dirinya. Malam itu pada pukul 12 malam, Firda resmi ditangkap. Bagas ditugaskan oleh Aslan untuk terbang ke Amerika dalam rangka mengurus kasus teman mereka, Dr. Edward. Setelah melewati perjalanan udara selama kurang lebih 24 jam, kini Bagas tengah mengendarai mobil pribadi miliknya sendiri yang memang tersedia di apartemen lamanya. Selama berkendara itu Bagas langsung menuju ke lokasi kantor polisi yang menangani kasus Edward. Meski harus patuh pada perintah Aslan, namun di dalam hati Bagas masih ingin memberikan sedikit bantuan kepada teman dokternya tersebut, meskipun hanya sedikit. Setibanya di depan halaman parkir kantor kepolisian negara Amerika Serikat tepatnya di kota New York, Bagas langsung melenggang masuk ke dalamnya. Seorang pengacara yang sudah dia siapkan sebelumnya segera menyambut kedatangannya. Mereka langsung berkomunikasi dengan bahasa setempat. Dalam perbincangan menyangkut kasus Edward tersebut, sang pengacara menyampaikan bahwa Dr. Edward sama sekali tidak memakai jasa pengacara karena sudah menerima pada kesalahan yang ia perbuat dan dengan sepenuh hati siap menjalani hukuman. Bagas menghela napasnya. Beberapa tahun yang lalu ada Aslan, Bagas, Edward, dan juga Gilang yang menjalin hubungan pertemanan di masa kuliah. Hanya Edward saja yang berkebangsaan asli Amerika di antara mereka berempat. Ketika baru menerima status dokter spesialisnya kala itu, Edward bersama para dokter muda lainnya mengembangkan program pembekuan sperma sebagai alternatif bagi para wanita yang rahimnya mengalami kesulitan untuk pembuahan secara natural. Aslan pun menjadi sasaran Edward kala itu. Seorang sales profesional dirinya menawarkan beberapa manfaat dalam proses tersebut. Aslan tertarik saja selama tak merugikan dirinya, sekaligus membantu teman dalam pekerjaannya. Proses itu pun berhasil dilakukan oleh Aslan yang kala itu telah menjalin hubungan cinta bersama Firda. Setelah memahami alur dari kasus Edward melalui pengacara tersebut, Bagas dibawa untuk menemui Edward secara langsung. Di sebuah ruangan yang dilengkapi kamera CCTV dan dinding kaca satu arah, Bagas akhirnya bertemu dengan temannya tersebut secara empat mata, namun di balik kaca di dindingnya ada petugas yang mengawasi mereka. "Jadi, begini saja karir dokter yang sudah kamu perjuangkan selama bertahun-tahun ini? Selesai begitu saja dan berakhir di penjara? Dasar bodoh!" Ledek Bagas pada Edward. Dia duduk santai di kursi besi dengan bersilang kaki, sedangkan Edward tampak memprihatinkan dengan kedua tangannya yang terpasang borgol. "Maafkan aku, setelah aku melakukan hal bodoh itu. Aku sudah tahu akhirnya akan begini," jawab Edward dalam bahasa Inggris. Wajahnya sangat menunjukkan penyesalan. Bagas berdecak lalu melirik sebentar ke arah kaca satu arah di dinding sana. Dia tahu mereka sedang diawasi. Lalu kembali menghadap Edward yang tertunduk lesu. "Dengar, aku sangat sibuk dan tak punya banyak waktu untuk ini. Aslan memberikan begitu banyak pekerjaan untukku dan Gilang juga," kata Bagas, mencoba membuat situasi sesantai mungkin. Edward menyunggingkan senyuman kecil. "Aslan memang selalu sibuk, bagaimana dengan Gilang?" tanyanya. "Gilang lebih repot lagi,
karena harus menghandle perusahaan startup punya Aslan seorang diri. Dia bahkan terus menunda pernikahannya, semoga saja Kim tidak meninggalkannya. Bagas terkekeh ketika menceritakan nasib salah satu teman mereka. Namun melihat wajah diam Edward, kali ini Bagas harus serius. Dia juga tahu bahwa Edward sendiri juga sudah merencanakan akan menikahi kekasihnya, tetapi sekarang malah tersandung kasus yang berat. Aku sudah sewa pengacara untukmu, tak perlu berterima kasih padaku. Asal kau tahu saja, tentang ini aku sama sekali tak berdiskusi pada Aslan, dia teramat kecewa padamu begitu juga denganku. Semua bukti ancaman itu sudah berada di tangan pengacaramu. Jika ternyata kau berhasil keluar dari sini, maka itulah takdirmu. Jika tidak, maka terima saja. Aku harus pergi sekarang. Bagas berdiri mendekati Edward lalu menepuk bahu lelaki itu yang sudah bergetar karena menangis. Kemudian Bagas pergi berniat menemui Gilang di perusahaan mereka yang berada di kota yang sama. Selama kepergian Bagas ke luar negeri, Aslan tak ingin sedetik pun jauh dari istrinya atau meninggalkan istrinya itu pergi bekerja. Demi menjaga keamanan sang istri dan juga agar terus di dalam pengawasan, Aslan pun memboyong Yuki untuk ikut serta bersamanya ke perusahaan. Jadwal rapat sementara ini ditiadakan oleh Aslan selama asistennya tak ada. Meski sudah resmi menjadi pemimpin perusahaan yang sudah lama mendunia itu, Aslan nyatanya merupakan seorang CEO yang paling malas melakukan rapat tanpa adanya asisten. Sejak pagi lelaki calon hot papa itu sudah sibuk dan tenggelam dalam tumpukan berkasnya, sedangkan sang ibu hamil hanya dibiarkan rebahan di sofa. Kalau Aslan sedang bersama dengan tumpukan berkas lain lagi dengan Yuki, saat itu dirinya sedang bersama dengan tumpukan camilan yang memenuhi meja, bahagia sekali dia. Geser ke sebelah, bab 67 membantu Aslan. Aslan melirik ke arah istrinya yang sibuk mengunyah, serta fokus pada camilannya sampai suara kunyahan itu membuat Aslan merasa gemas. Sayang, kemarilah. Ayo bantu aku bekerja. Aslan memanggil istrinya. Pipi Yuki masih menggembung diisi oleh camilan. Ketika melihat ke arah suaminya seketika Aslan tergelak. Aku? Membantumu? Yuki menunjuk wajahnya. Aslan mengangguk pasti lalu berdiri dan menarik satu buah kursi untuk diletakkan di sebelah kursi miliknya. Kemarilah. Titah Aslan sambil menepuk alas kursi itu. Setelah menelan seluruh isi di mulutnya dan menyempatkan diri untuk meneguk air minum, Yuki pun bangkit dan mendekat dengan ragu. Kemudian dia pun mendaratkan bokongnya sesuai dengan instruksi suaminya. Setelah melihat Yuki menduduki kursi di sebelahnya, Aslan pun menggeser satu buah buku besar ke hadapan Yuki yang tampak masih anteng saja. Bukalah, cari neraca di bulan Januari pada tahun ini. Sesaat setelah mendengar itu mulai muncul kegugupan di wajahnya. Melihat ekspresi istrinya itu Aslan pun mengulum senyum, sepertinya berhasil menjahili istrinya. Dengan mata yang membesar satu tangan mungil Yuki mulai membalik lembar demi lembar dari buku besar yang tersaji di depannya itu. Sambil mencari bulan dan tahun sesuai dengan permintaan Aslan tadi, Yuki terus membaca dengan seksama karena takut terlewat. Satu lembar terbuka, dua lembar berikutnya juga. Semakin lembaran itu terbuka semakin Yuki mengalami syok. Bagaimana tidak, setiap melihat deratan angka di berkas itu mata Yuki terbuka lebar bersama dengan mulutnya sekaligus. Deretan angka miliaran berseliweran memantul di bola matanya sampai Yuki pusing melihat angka nolnya yang berekor-ekor. Tangan yang tadinya berada di atas lembaran buku itu kini berpindah karena harus memijit pelipisnya. Apa ini uang sungguhan? Semuanya? Tanyanya pada dirinya sendiri sambil berbisik. Lama-lama rasa pusing di kepala Yuki semakin menjadi, akhirnya dia pun memutuskan untuk menyerah saja. Sayang, aku pusing melihat angka nolnya. Kenapa banyak sekali? Apa ini uangmu semua? Tanya Yuki dengan sangat polos pada suaminya. Aslan langsung menganggukkan kepala dengan santainya tanpa mengalihkan fokus dari pekerjaannya. Namun beberapa detik kemudian ia merasa kalau sedang dipandangi oleh wanita cantik bunting di sebelahnya itu. Ada apa? Tanya Aslan saat menatap mata istrinya yang sedang tertegun. Aku kasihan padamu, sayang. Kata Yuki dengan lirih. Tentu saja Aslan merasa heran dan langsung mengertukkan kedua alisnya. Kenapa kasihan? Pekerjaan seperti ini sama sekali tak membuatku kesulitan, sayang. Dia tersenyum pada Yuki. Namun Yuki menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudku. Selain miskin aku juga tidak berpendidikan hingga tak bisa diandalkan untuk membantu pekerjaanmu. Maafkan aku, ya. Ucapnya dengan wajah memelas. Aslan pun sangat terkejut mendengar perkataan Yuki dan langsung meninggalkan pekerjaannya. Dia merubah posisi duduk hingga menghadap istrinya. Hei, kamu itu bicara apa? Jangan diulangi lagi, ya? Aku tidak suka mendengarnya. Tatapan Aslan sangat serius ketika itu. Dengar, jujur aku sangat bangga padamu, sayang. Tugas istri bukanlah untuk membantu suaminya bekerja,
Dan begitupun kamu yang hanya punya satu tugas, yaitu mencetak generasi untuk menjadi penerusku. Dan saat ini kamu sedang mengandungnya. Kamu sangat berharga bagiku, sayang. Aku begitu mencintaimu. Apa kamu tahu itu? Perkataan dari Aslan itu membuat Yuki begitu tersanjung. Belum pernah Aslan mengucapkan cinta padanya secara terang-terangan seperti saat itu. Kedua mata coklat Yuki pun sampai berkaca-kaca karena terharu. Sekarang tersenyumlah, Aslan mencubit pelan dagu lancip Yuki lalu menggesekkan hidung mancung mereka, hingga akhirnya Yuki tertawa geli. Terima kasih, sayang. Karena mau menerimaku yang bukan siapa-siapa ini. Ngomong-ngomong, boleh aku tahu kenapa pada saat menikah, kamu malah menyebut namaku dan bukan Kak Yuri? Tanya Yuki. Sebenarnya sudah sejak awal dia ingin mempertanyakan hal ini. Aslan pun segera menjawabnya. Ketika hari di mana Kak Akram meninggal, aku pernah melihatmu berada di rumah besar. Saat itu aku sama sekali tak bisa memalingkan wajahku darimu. Apa kamu tahu apa yang membuatmu menarik bagiku? Yuki menggelengkan kepalanya. Apa? Tanyanya polos. Iris mata coklatmu ini. Tatapan mata Aslan sangat dalam ke iris mata Yuki. Dia juga tersenyum lucu kalau mengingat momen pertemuan pertamanya dengan wanita yang sudah dia hamili itu. Benarkah? Pantas saja aku merasa seperti pernah pergi ke sana. Pada waktu Kak Akram meninggal, ibu ingin bantu-bantu di dapur, sekaligus juga datang membawa masakan sebagai bentuk belasungkawa kami. Tetapi karena merasa minder, maka ibu membagikan seluruh masakan yang kami bawa kepada para pekerja saja. Saat itu pun kami masuk lewat belakang, jadinya aku kurang ingat ketika kamu membawaku masuk lewat pintu depan. Kenang Yuki. Aslan menunjukkan reaksi kagetnya. Kenapa kalian tidak menemui ibu dan memperkenalkan diri? Tanyanya kecewa. Namun Yuki langsung tersenyum pias. Tentu saja karena kami merasa rendah diri. Kami ini siapa? Hanyalah orang miskin. Ah, sakit sekali hati seorang Aslan. Tak salah memang Yuki merasa demikian, karena itu sejurus dengan sikap Asmira yang angkuh dan sulit ramah pada siapa saja. Kurang lebih juga sama seperti dirinya sebenarnya. Dulu, ketika aku mencurigai kakakmu itu, aku menugaskan Bagas untuk menyelidiki latar belakang keluarganya. Dari sanalah aku tahu bahwa kamu adalah adiknya Yuri, dan ketika aku tahu bahwa Bagas menyukaimu seketika itu juga aku merasakan panas di dada ini. Aslan berkata sambil mengusap-usap dadanya, seolah rasa terbakar cemburu itu masih terasa hingga kini. Lalu? Tanya Yuki penasaran. Aku pun merancang sebuah skenario, agar kakakmu yang baru saja kulamar kala itu bertemu dengan laki-laki lain di sebuah klub malam dan berhasil membuat mereka tidur bersama. Hehehe. Kata Aslan tanpa merasa berdosa. Tentu saja Yuki langsung kaget dan mendadak berwajah marah. Dia pukul bahu suaminya itu beberapa kali dengan kekuatan penuh. Jadi kamu yang sudah menghancurkan hidup Kak Yuri? Kamu jahat sekali, Aslan. Kalau sedang marah Yuki pasti menyebut suaminya dengan namanya saja. Sambil berdecak karena tak suka Yuki menyebut namanya saja, Aslan menangkap tangan mungil yang sejak tadi memukulinya, namun tak berasa sama sekali bagi Aslan. Kemudian Aslan berkata dengan lembut. Sayang, mereka berdua sama-sama dewasa. Jika pada saat itu kakakmu memang bisa menjaga hatinya, maka kejadian itu tak akan pernah dia lakukan. Aku yakin sejak awal hatinya memang tidak pernah ada padaku, karena dia hanya mencintai Kak Akram. Dan apa yang dia lakukan di malam itu adalah kesalahan yang memang dia cari-cari karena kakakmu juga tak menginginkan pernikahan itu sejak awal. Dia hanya sedang diambang kebingungan semenjak kehilangan lelaki yang sudah ia tempatkan separuh hatinya di sana. Bola mata Yuki bergerak-gerak menatap suaminya seperti sedang mencerna semuanya. Berbagai pertanyaan pun mulai bermunculan di dalam otak cantiknya itu. Apa benar seperti itu? Apakah Yuri tidak pernah mencintai Aslan? Apakah Yuri memang tidak ingin menikah? Tetapi satu yang masih membuat Yuki inginkan jawaban, yaitu kenapa sang kakak berpura-pura menolak menikah hingga membuat Yuki menggantikan posisinya sebagai pengantin pengganti. Bab ke-68. Sudah sejak 2 hari kemarin Firda ditahan dan ditetapkan atas hukuman 1 bulan penjara khusus untuk hukuman di negara Indonesia saja. Setelah nanti wanita itu menyelesaikan hukumannya, maka dia akan dikirim kembali ke negara asalnya karena Firda sudah berpindah warga negara ke Amerika Serikat dan harus melanjutkan sisa hukuman lagi di sana. Sore hari ini di rumah besar, Asmira dikejutkan oleh kedatangan 2 orang tamu. Mereka sangat dikenal baik oleh Asmira, dan mereka nyaris saja menjalin hubungan sebagai besan di masa lampau. Tuan Ardian, Nyonya Dewi? Tanya Asmira terkejut ketika berbicara melalui gagang telepon rumahnya. Saat itu penjaga keamanan di luar rumahnya melaporkan kedatangan 2 orang tamu tersebut. Demi hubungan baik di masa lalu, tak mungkin bagi Asmira jika dia menolak kedatangan 2 orang tersebut. Maka dari itu Ardian dan istrinya Dewi dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah mansion milik Asmira. Ah Nyonya Asmira, sudah sangat lama sekali waktu terakhir kita bertemu. Dewi menampilkan senyuman terbaiknya kepada Asmira.
dan ibu Aslan itu pun menyambutnya dengan pelukan dan ciuman di pipi kiri dan kanan. "Nyonya Dewi dan Tuan Ardian, mari kita duduk di ruang tamu saja," ajak Asmira dengan ramah. Kedua suami istri itu pun mengikuti arahan dari Asmira. Dewi dengan pandangan yang mengedar terlihat begitu terpukau pada kemewahan yang disajikan di setiap sudut rumah tersebut. Ketiga orang tua tersebut masing-masing mengambil tempat duduknya. Ardian dan Dewi duduk bersisian di sofa panjang sedangkan Asmira berada di seberangnya. "Jujur aku sangat terkejut dengan kedatangan kalian berdua secara tiba-tiba. Kudengar bisnis GoFood di Amerika masih diungguli oleh perusahaan kalian. Benar begitu Tuan Ardian?" kata Asmira sengaja menyanjung. Padahal sudah lama ia tak mau tahu tentang kemajuan bisnis di negara adidaya tersebut. Itu karena dirinya terlalu lelah dan stres pada virus HIV yang dideritanya. Ardian lekas menanggapinya dengan sangat baik dan terkesan merendah. Anda selalu saja memuji, untuk bisa makan saja kami sudah sangat bersyukur," kata lelaki berambut putih dan berkacamata itu sambil menengok ke arah istrinya. Keduanya pun saling melempar senyuman. Asmira memperhatikan kedua orang di depannya itu dengan seksama. Sebagai wanita yang berpengalaman dalam berbisnis cukup lama, Asmira pun punya keahlian dalam menebak tujuan dari klien yang datang menemui dirinya. Dia pun mulai menebak dan sangat yakin bahwa kehadiran dua orang tersebut pasti berhubungan dengan apa yang terjadi pada Firda saat ini. Ya, Ardian dan Dewi merupakan sepasang orang tua dari Firda Masayu yang kini sedang mendekam dalam sel tahanan di kota Jakarta. Tak perlu menunggu lama lagi tebakan Asmira akan segera terbukti. Saat itu raut wajah Ardian sudah berubah menjadi lebih serius. "Aku ingin bercerita sedikit, Nyonya Asmira. Selama 10 hari kebelakang aku kesulitan menghubungi putri kesayangan kami yaitu Firda. Ya, hal itu memang sudah biasa terjadi mengingat Firda memiliki pekerjaan yang padat sekali. Hanya saja 2 malam yang lalu dia baru menghubungi kami. Dia mengatakan bahwa dia sedang ditahan di kota ini karena sebuah laporan palsu dan fitnah yang tujukan kepadanya. Dan itu begitu mengejutkan kami, sampai-sampai istriku ini jatuh sakit," kata Ardian sambil mengusap punggung tangan istrinya. "Laporan palsu? Fitnah? Benarkah?" tanya Asmira mengulangi pernyataan yang diucapkan oleh Ardian tadi. Ardian pun memberikan sedikit tawa kecilnya menanggapi Asmira. "Karena kita saling mengenal dan juga menjalin hubungan baik cukup lama, apalagi putra-putri kita pun pernah menjalin hubungan spesial, aku akan meminta maaf atas kesalahan putriku. Seperti yang Anda tahu bahwa Firda itu sangat manja dan sejak kecil selalu terpenuhi apa maunya." Asmira mengangkat kedua alisnya serta menghela napas pelan. "Tentang persoalan itu, jujur aku sama sekali tak tahu kalau Firda sampai berurusan dengan pihak kepolisian. Yang sempat ku ketahui adalah di mana Firda mengaku telah hamil anak dari putraku melalui sperma beku yang dia dapatkan secara ilegal di sebuah rumah sakit yang dipercaya sekali oleh Aslan. Untuk itu rasanya sangat wajar jika putri manja Anda itu harus berurusan dengan polisi, bukan?" Merasa tersudutkan oleh fakta akhirnya Ardian dan Dewi hanya diam dan saling pandang. Akhirnya Dewi lah yang mengakhiri pertemuan mereka saat itu. "Kalau begitu Nyonya Asmira, kami permisi karena harus mengunjungi Firda di tempat tahanannya. Aku senang melihat Anda tetap sehat dan juga energik seperti dulu," kata Dewi memberikan pujian basa-basi. "Baiklah, maaf jika aku kurang dalam menyambut kedatangan kalian. Lain waktu beri kabarlah dahulu. Hati-hati dalam perjalanan kalian, Tuan dan Nyonya." Asmira berdiri lebih dulu disusul oleh Dewi dan Ardian. Dua orang tua Firda itu pun pergi namun bukan untuk menyerah begitu saja. Sedangkan Asmira hanya terus memandangi kepergian mereka dalam diam. Kurang dari waktu 24 jam setelah orang tua Firda mengunjungi kediaman Asmira. Pagi ini, sekitar pukul 10 hal yang mengejutkan terjadi. Baru saja ditahan selama 3 malam saja kini Firda telah dinyatakan bebas. Didampingi ayah dan ibunya Firda melangkah keluar dari rumah tahanan dengan percaya diri dan juga berpakaian rapi. Ardian sudah membereskan semua urusan putrinya tersebut semalam, entah berapa banyak uang yang ia gelontorkan. Tapi nyatanya dengan itu hukum bisa dibeli dengan mudahnya di negeri yang indah ini. Ketika baru sampai di halaman parkir, mereka dikejutkan dengan kehadiran banyaknya awak media. Kamera pun langsung mengarah ke tempat mereka berada. Rupanya diam-diam Aslan telah mengetahui rencana dari Ardian tersebut. Sehingga dengan cepat Aslan menyiapkan wartawan agar dapat meliput kebebasan Firda yang tak wajar tersebut dan membiarkan para warganet bekerja. Dewi, sang ibu mendadak panik melihat kerumunan wartawan, begitu juga dengan Ardian. Namun berbeda halnya dengan Firda. Wanita itu malah menunjukkan raut wajah yang ceria, bahkan ia dengan santainya mengacungkan jari jempol ke arah kamera. Tingkah Firda tersebut sudah mirip seperti orang yang depresi. Ardian dan Dewi sampai berlari menuju mobil mereka yang terparkir, dan seorang pengacara yang mereka sewa terpaksa harus menyeret tubuh Firda karena wanita itu malah kesenangan ketika sadar kamera. Di lain tempat Yuri terkejut ketika melihat berita yang muncul di halaman media sosialnya. Judul yang disematkan oleh si pengunggah pun begitu menohok. Di antaranya yakni polisi terima suap untuk bebaskan Firda Masayu.
baru jalani 3 hari dari vonis 1 bulan masa tahanan, Firda bebas pagi ini. Keluarga konglomerat muda terbebas dari jerat hukum. Yuri menganga dibuatnya. Jadi dia ditahan? Sejak kapan? Tanyanya karena yang dia lihat hanyalah berita pembebasan saja. Seketika itu Yuri jadi khawatir pada keselamatan adiknya, Yuki. Meski sering menjahati Yuki, namun jika ada orang lain yang ingin berbuat hal yang tak baik terhadap adiknya, Yuri merasa tak bisa terima dan harus melakukan sesuatu. Tak berselang lama muncul lagi berita yang langsung menjadi trending topik di jagat maya. Isi judulnya pun tak kalah viralnya, namun membuat Yuri cukup puas saat membacanya. Mengulik kekayaan Ardian Prasetyo, ayah dari Firda. Firda kaya dari lahir tapi uangnya hasil korupsi. Ayah Firda, Masayu, sang model terkenal di Amerika, adalah mantan menteri yang kabur ke luar negeri setelah mega korupsi. Mata Yuri sampai tak berkedip membaca seluruh isi berita tersebut. Dadanya sampai bergemuruh setelah mengetahui seluk-beluk keluarga Firda yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan para warganet beramai-ramai membahas boroknya seorang Ardian ketika masih menjadi menteri dan tiba-tiba menghilang di tengah kasus korupsi yang sudah menjadi mainan bagi penguasa pemerintahan hingga kini. Yuri meletakkan ponselnya ketika puas membaca berita yang disajikan oleh para jurnalis online tersebut. Hebat sekali para wartawan itu mengulik rahasia keluarga kaya seperti itu dalam waktu singkat. Setelah memikirkan hal itu, mendadak Yuri mendapatkan sebuah ide. Tangannya kembali meraih ponsel yang tadi baru dia letakkan di atas ranjang. Jarinya mulai menggulir layar ke bawah, lalu membuka isi pesan dari mendiang Akram yang tak pernah dihapusnya. Sambil tersenyum licik, Yuri menatap beberapa file video yang masih tersimpan rapi di dalam isi pesan tersebut. Sebuah video rekaman CCTV berisi pesta narkoba yang pernah Firda lakukan dulu masih berada di genggamannya setelah sempat mengirim ulang file tersebut dari ponsel milik Akram. Firda, kejutan selanjutnya masih akan menunggumu. Bagi Yuri yang memiliki karir di dunia model, tentu sangat banyak teman-teman wartawan yang sudah dia kenal dengan baik. Melalui video CCTV itu, Yuri pun berniat untuk mengeksposnya ke media. Sudah selama 3 hari berturut-turut Aslan membawa istrinya untuk selalu ikut ke perusahaan. Dari saat turun mobil hingga masuk ke dalam lobi perusahaan, Aslan terus menggenggam tangan Yuki dengan erat. Pasangan itu terlihat sangat romantis di mata seluruh karyawan yang melihatnya. Tak jarang banyak karyawan wanita yang jadi baper dan langsung berandai-andai jika saja yang digandeng Aslan itu adalah mereka. Sampai akhirnya mereka jadi ribut sendiri karena saling merasa diri siapa yang paling pantas bersanding dengan seorang Aslan. Setibanya di ruang CEO, barulah Aslan mau melepas tangan Yuki setelah si ibu hamil mengeluh karena telapak tangannya sudah berkeringat. Aslan tertawa mendengar rengekan Yuki yang terdengar menggemasnya di telinganya. Langsung saja dia berikan kecupan mesra pada puncak kepala istrinya itu. Masuklah ke dalam kamar dan istirahat saja, jika merasa mual segera panggil aku, oke? Titah Aslan pada Yuki. Tidak butuh bantuanku? Hehehe. Sengaja Yuki menggoda untuk membantu, padahal terakhir kali ia diminta mengecek buku neraca saja kepalanya langsung vertigo. Sejak itu, Aslan tak pernah lagi memintanya melakukan apapun kecuali bersantai dan tidur. Bantuan yang kubutuhkan hanyalah di atas ranjang, apa kamu mau membantuku sekarang di dalam sana? Sekarang berbalik jadi Aslan yang menggoda. Yuki mencebik lalu mencubit lengan suaminya. Akhirnya Yuki pun memilih patuh dan langsung masuk ke dalam sebuah kamar yang sudah sering dia masuki di dalam ruang kerja itu. Sedangkan Aslan segera melepas jasnya dan langsung fokus pada pekerjaannya. Di dalam kamar itu ponsel Yuki berdering 1 kali, tanda sebuah pesan singkat masuk. Yuki merogoh ke dalam tasnya dan setelah berhasil mendapatkan ponsel itu dia pun segera membuka isi pesannya. Itu adalah pesan yang dikirim oleh kakaknya dan isi pesannya sangat panjang sehingga membuat Yuki menjadi serius membacanya. Yuki, aku baru tahu kalau Firda ditahan di kantor polisi sejak 3 hari yang lalu karena kasus pura-pura hamilnya. Pagi tadi ramai berita di sosial media yang menayangkan kalau dia sudah dibebaskan, padahal seharusnya dia ditahan selama 1 bulan. Untuk itu aku memintamu untuk terus berhati-hati, Firda itu jahat dan licik, aku yakin dia bisa saja datang mencarimu karena belum puas dengan rencananya yang ingin mendapatkan Aslan kembali. Ingatlah, jika suatu saat nanti dia menemukanmu, lawanlah dan jangan diam saja. Dengan kening yang berkerut dalam, Yuki tak menyangka kalau Firda bisa bebas secepat itu. Namun setelah diperingatkan oleh sang kakak, Yuki pun merasa kalau dia harus berhati-hati dan juga bersiap jika suatu saat wanita itu muncul di hadapannya. Firda, coba saja temui aku. Bab 69 Yuki vs Firda. Di malam hari, Aslan dan Yuki sedang berada di dalam kamar. Mereka berdua tengah bersantai di atas tempat tidur sehabis makan malam beberapa waktu yang lalu. Aslan meraih sebuah remote televisi, lalu menyalakan benda pipi berukuran 70 inch di depan mereka. Yuki pun langsung mencari posisi nyaman dengan menyandarkan kepalanya ke pundak kiri sang suami. Aslan mengecup puncak kepala Yuki ketika melihat tingkah manja istrinya. Di televisi sedang menayangkan sebuah berita, sederet judul di bagian bawah layarnya tertulis.
Ardian Prasetyo, mantan menteri diduga dalang dari mega korupsi 10 tahun silam, istrinya terlibat. Tayangannya berlokasi di sebuah bandar udara. Terlihat sepasang pria dan wanita sedang dikerumuni oleh awak media dan ada juga beberapa orang pria berseragam polisi mengapit kedua orang tersebut. Aslan diam saja menyaksikan tayangan itu. Dia sama sekali tak terusik ketika melihat pemandangan dari mantan calon mertuanya tersebut sedang tersandung masalah yang cukup pelik. Di sebelah Aslan, Yuki juga diam saja karena tak mengenal dua sosok yang menjadi sorotan dalam layar televisi tersebut. Akan tetapi ketika dengan tak sengaja kedua matanya menangkap sosok wajah yang dikenalnya membuat Yuki langsung duduk dengan tegak. "Sayang, apakah itu Firda?" Tunjuk Yuki ke arah televisi. "Di mana? Aku tidak lihat." Aslan berpura-pura tak tahu. Padahal wajah Firda sangat jelas tertangkap kamera wartawan berada tak jauh dari kerumunan, hanya saja wanita itu tidak ikut dibawa oleh polisi. Aslan tak begitu ambil pusing, toh Firda tak akan bisa meninggalkan negara ini jika tanpa bantuan kedua orang tuanya. Sebenarnya Aslanlah dalang di balik semua yang ada di dalam pemberitaan tersebut. "Itu, sayang. Dia ada di belakang, agak jauh." Yuki masih berusaha menunjukkan kepada Aslan kalau dia benar-benar melihat Firda. Bahkan saking semangatnya demi membuat Aslan melihat keberadaan Firda, dia sampai berdiri dengan bertumpu pada lututnya. Aslan memperhatikan tingkah istrinya itu lalu dengan cepat menegurnya. "Sayang, duduklah dengan benar, sekarang," kata Aslan lalu menarik Yuki hingga duduk kembali dengan tenang. "Haf, sejak tadi aku hanya ingin kamu bisa melihat adanya wanita itu di sana, sekarang dia malah sudah hilang." Cicit Yuki lalu menghela napasnya. "Sika, biarkan saja, aku tak peduli, sayang," kata Aslan lalu mematikan televisinya begitu saja menggunakan remote. "Ya, kenapa dimatikan? Aku masih ingin menonton, sayang," protes Yuki, namun wajahnya malah terlihat menggemaskan di mata Aslan. "Mau aku pijat?" Mendapatkan tawaran paling nikmat seperti itu secara tiba-tiba tentu saja sangat tak mungkin untuk Yuki tolak. Dengan cepat, dirinya mengangguk kuat. "Bagian mana yang pegal?" tanya Aslan, sengaja mengalihkan pembicaraan tentang berita di televisi tadi sebenarnya. "Pijat kaki saja, rasanya memang agak pegal." Yuki bahkan langsung berselonjor. Aslan terkekeh melihatnya, meski sedang mengandung, namun usia muda Yuki tetap saja menunjukkan sifat kekanakannya. Tetapi anehnya Aslan sangat menyukai hal itu. "Sebentar, aku ambilkan minyak pijatnya dulu, ya," kata Aslan. Yuki mengiyakannya, menunggu dengan sabar. Diam-diam Aslan rupanya mengirimkan pesan singkat kepada Bagas yang malam itu baru saja tiba di ibu kota setelah menyelesaikan tugasnya di Amerika. "Pantau terus Ardian dan istrinya sampai mereka benar-benar masuk ke dalam sel." Tak lama Bagas pun segera membalas pesan tersebut. "Aku sedang melakukannya." Lekas Aslan meletakkan kembali ponselnya lalu membawa sebotol minyak pijat berbahan minyak zaitun untuk Yuki. Masih sambil berdiri di sisi ranjang, Aslan sepertinya sedang. Ternyata Firda sendiri tidak diikutkan dalam penangkapan tersebut. Firda rupanya telah dibawa pergi oleh pengacara keluarganya untuk diamankan atas perintah dari Ardian. Tiba di rumah milik sang pengacara, Firda pun dibawa ke sebuah kamar yang sudah dipersiapkan untuknya. Wanita itu sejak tadi hanya diam saja karena sangat kesal sekali sebab sudah 2 kali gagal terbang ke negaranya. "Nona, sebaiknya Anda istirahat di sini dulu. Maaf jika kamar ini tidak begitu luas, tetapi fasilitasnya cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan Anda. Apa ada yang Anda butuhkan saat ini? Pelayanku akan segera melayani Anda," kata pria pengacara tersebut. Firda nyatanya tidak menunjukkan protes meski kamar itu tak seluas miliknya. Dirinya pun terkesan sangat irit bicara saat itu. Pengacaranya memahami perilaku Firda tersebut. Menurutnya bisa saja Firda sedang mengalami sedikit guncangan setelah melihat orang tuanya tertangkap. "Aku hanya ingin mandi lalu makan malam dan tidur," kata Firda yang langsung difahami oleh pengacaranya. Esok harinya Bagas sudah kembali datang menjemput Aslan di villa. Ketika melihat Yuki dengan perut yang semakin membesar itu, entah kenapa Bagas merasa kalau kehamilan Yuki terasa begitu cepat. "Susah move on?" Tiba-tiba Aslan lewat dengan teguran telak di hadapan Bagas, membuat Bagas terkejut, lalu menggaruk-garuk alisnya yang tak gatal. Yuki melambaikan tangannya dari depan pintu utama, senyumnya merekah dengan satu tangan sedang memegang perutnya. Aslan bahagia sekali melihat Yuki seperti itu. Mengantarkannya berangkat kerja lalu menyambutnya sepulang dari bekerja. Rasanya dia tak inginkan kebahagiaan lain lagi selain keberadaan istrinya saja. Aslan lalu meminta Yuki masuk ke dalam villa baru, kemudian ia menyusul Bagas masuk ke dalam mobilnya. Dalam perjalanan menuju ke perusahaan mereka berdua sibuk membahas para orang-orang jahat di antaranya Mahardika, Arjun hingga Ardian. "Mantan calon mertuamu itu sudah kubereskan semalam, tak ada yang perlu dirisaukan lagi.
Awak media pun telah bekerja dengan baik karena mereka mendapatkan bahan berita yang sangat panas dan pasti mampu menaikkan rating perusahaan. Terang Bagas. Cih, mantan calon mertua. Aslan berdecih saat Bagas mengungkit perihal Ardian dan Dewi yang dulu hampir saja menjadi mertuanya. Kenapa? Itu benar, kan? Tanya Bagas lagi, seperti tak tahu saja kalau lelaki di sebelahnya itu sangat mudah terbakar emosinya. Jangan bahas yang tak penting. Lakukan saja pekerjaanmu dengan benar. Apa yang sudah kamu kerjakan pada bisnis GoFood mereka di sana? Setelah dibentak Aslan, Bagas langsung menelan ludahnya. Sudah tahu ada api malah disiram bensin. Perintahmu sudah kulaksanakan dengan baik, Tuan. Semua pihak media di kota New York mulai meliput seluk-beluk bisnis dan sumber kekayaan Tuan Ardian. Dan untuk media di sini pun sama, mereka akan memberitakan perihal kejadian korupsi besar-besaran di dalam kabinet kementerian 10 tahun silam, dan Tuan Ardian akan disorot. Jawab Bagas sambil fokus mengemudi. Kapan berita itu akan diliput? Tanya Aslan dengan suara baritonnya. Siang ini, pukul 12. Ucap Bagas dengan pasti. Siangnya di villa itu, Yuki tengah berjalan menuju ke taman belakang yang letaknya ada di dekat menara. Tangan kirinya sedang membawa sebuah mangkuk berisi camilan dari buah-buahan yang sudah dipotong menjadi bentuk kecil-kecil dan juga sudah dicuci dengan bersih. Yuki melakukan itu dengan tangannya sendiri tanpa ingin dibantu oleh para pelayannya. Bahkan juga pergi dengan membawa sendiri camilan yang dia inginkan itu. Seperti itulah jika di villa sedang tidak ada Aslan. Yuki merasa jika dia masih bisa melakukan apapun sendiri maka tak perlu bantuan dari orang lain. Lagi pula jika sedikit-sedikit minta dilayan Yuki yakin akan banyak penyakit yang akan muncul di tubuhnya. Oleh sebab itu dirinya meyakini kalau semakin banyak bergerak dengan beraktivitas meski hanya di dalam rumah saja maka tubuh pun akan semakin sehat. Dia berdiri menatap menara yang menjulang tinggi di depannya. Sambil tersenyum Yuki mengingat kembali bagaimana dulu dirinya pernah menempati bangunan tinggi tersebut. Sebenarnya menara itu dibuat untuk apa? Tanya Yuki pada diri sendiri. Nanti aku akan tanyakan pada Aslan. Ucapnya memutuskan untuk menanyakan tentang asal-usul menara tersebut ketika Aslan pulang nanti. Tiba-tiba saja saat itu telinga Yuki seperti sedang mendengar sesuatu, seperti langkah kaki di atas rumput yang mendekat dari arah belakangnya. Yuki segera menoleh ke belakang dan sontak dibuat terkejut ketika dengan sangat cepat seseorang telah berusaha menyerang dirinya. Mangkuk yang dipegang Yuki pun terjatuh hingga isinya berserakan di rumput. Firda! Yuki berteriak kesal saat melihat Firda yang entah bagaimana bisa berada di dalam sana. Firda sempat menarik bahunya dan hendak melayangkan serangan menggunakan suatu benda di tangannya, namun sempat dicegah oleh Yuki hingga pegangan mangkuknya Yuki terlepas. Firda tampak menyeringai dengan wajah yang begitu pucat juga terdapat lingkar hitam di bawah matanya. Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan di dalam sini? Bagaimana caramu bisa masuk ke sini? Yuki sampai tak habis pikir kenapa penjaga bisa meloloskan wanita gila itu. Firda bergeming sama sekali tak berniat untuk berbincang dengan Yuki. Terdapat sebuah gunting di genggaman tangan kanannya, rupanya Firda memang berniat datang ke sana untuk menyerang Yuki. Hargi! Firda mengangkat tinggi tangan kanannya, lalu mengayunkan ujung gunting itu ke arah wajah Yuki. Dia sudah kehilangan kewarasannya saat itu, sehingga tak memikirkan apa akibatnya jika sampai dia berhasil menyakiti Yuki. Beruntung Yuki tak mudah untuk ditaklukkan, meski dengan perut yang sudah mulai besar nyatanya kekuatan Yuki tak bisa dianggap lemah. Kedua tangannya pun segera menangkap lengan Firda dan mencengkeramnya kuat. Firda berteriak histeris lagi karena kesulitan terlepas dari pegangan Yuki. Yuki tak tinggal diam saja. Dia pun menarik tangan Firda hingga tubuh wanita itu terhuyung melewati dirinya dan membentur tiang gazebo. Ergi! Teriak Firda kesakitan, gunting itu terjatuh dari tangannya. Belum sempat Firda menegakkan posisi tubuhnya, datang lagi Yuki menjambak rambut indah bergelombangnya yang dicat merah itu, dan lagi-lagi Firda terhuyung-huyung mengikuti kemana tangan Yuki menyeretnya ke sana kemari. Sangat mengherankan bagaimana kekuatan si ibu hamil itu. Firda kelihatannya kelelahan karena tak tidur semalaman sehingga tenaganya terkuras habis. Lepaskan aku Bang Saat! Kargi! Tampak para pelayan dan juga penjaga keamanan berlarian menuju ke arah Yuki dan Firda. Saat itu Yuki tak mau memberikan kesempatan Firda untuk bebas. Kali itu dia hantamkan lutut mulusnya itu tepat ke perut rata Firda yang belum sembuh total dari pengobatan program bayi tabungnya yang gagal. Pada akhirnya Firda pun terkulai lemas dan tumbang di bawah kaki Yuki. Bab 70 khawatir pada Yuki. Aslan berlari secepat mungkin hingga suara sepatu pantofelnya beradu di lantai koridor sebuah rumah sakit hingga napasnya terengah-engah. Tiba di sebuah ruangan tampaklah sang istri yang tengah duduk manis di atas kursi roda, tersenyum menatap dirinya. Sayang.
Aslan tak kuasa untuk tidak menghambur memeluk Yuki dengan rasa khawatir yang sudah memenuhi rongga di jiwa. Kedua matanya pun sudah berkaca-kaca dan hampir menitikkan air mata. Yuki memberikan senyumannya di saat Aslan menangkup kedua pipinya agar lelaki itu dapat melihat kalau tidak ada hal buruk yang terjadi pada dirinya, karena Yuki adalah wanita yang tangguh. Setengah jam yang lalu Aslan mendapat telepon dari salah satu penjaga villa bernama Anjas yang mengabarkan perihal kejadian perkelahian antara Yuki dan juga Firda. Ketika itu, Anjas sedang berjaga di bagian pintu samping villa, sedangkan jalan masuk di depan villa sedang dijaga oleh rekannya yaitu Bian. Bian melihat sebuah mobil mendekat, seorang supir turun dari dalam mobil tersebut untuk menanyakan sebuah alamat kepada Bian dan mereka terlibat percakapan yang cukup lama. Selesai berbincang, sang supir pun pergi bersama mobilnya. Sesaat setelahnya Bian kembali ke pos jaga untuk memantau layar CCTV dan mengatur tayangan di jam mundur. Ketika mobil tadi tiba, dari sanalah dia melihat kalau ada seorang wanita diam-diam turun dari dalam mobil bagian belakang melalui pintu sebelah kiri. Wanita itu berjalan sambil membungkuk agar tubuhnya tak dilihat oleh Bian. Lalu wanita tersebut berhasil masuk ke dalam villa. Di saat menyadari hal itu, Bian segera memberitahukan kepada Anjas melalui alat komunikasi radio. Keduanya pun bergegas masuk ke dalam villa dan mencari-cari kemana perginya wanita tadi. Samar-samar suara keributan terdengar dari arah belakang villa. Dan ketika tiba di sana mereka melihat Yuki bertengkar dan berhasil membuat seorang wanita tumbang. Barulah mereka dapat mengidentifikasi bahwa wanita asing tersebut adalah Firda Masayu. Bersamaan dengan itu, datanglah Nungki dan Cindy yang rupanya baru tiba sehabis dari pergi berbelanja bersama ke pasar tradisional. Nungki pun langsung membawa Yuki ke rumah sakit untuk diperiksa keadaannya. Sedangkan Firda dibawa ke rumah sakit juga namun dengan menggunakan mobil ambulans. "Kamu baik-baik saja, kan? Bagian mana yang sakit?" tanya Aslan sambil mulai memeriksa bagian tubuh istrinya, dan terlihatlah bagian lutut kanan Yuki yang memar. Lutut itu yang Yuki gunakan untuk menyerang Firda di villa tadi. Saat itu juga Aslan membola dan kembali marah, namun sebisa mungkin tak ia tunjukkan di hadapan Yuki. "Aku baik-baik saja, sayang. Kenapa kamu datang kemari? Bukannya harus bekerja?" kata Yuki dengan lembut. Raut wajah khawatir Aslan terlihat menggemaskan baginya. Aslan duduk dengan posisi berlutut karena Yuki sedang duduk di atas kursi roda. Lutut yang berwarna kebiruan itu dikecup pelan oleh Aslan, lalu naik untuk mengecup perut buncit Yuki. "Maafkan aku, penjaga sebanyak itu, tetapi tak ada yang becus menjagamu," kata Aslan, tangan kanannya mengepal dan itu menarik perhatian Yuki sekaligus kaget. "Tanganmu kenapa? Kenapa bisa berdarah?" Sekarang Yuki yang panik ketika melihat kulit tangan Aslan mengeluarkan warna merah. Aslan mengikuti arah pandang Yuki lalu menjawab dengan tenang. Ini karena aku habis menghajar si bodoh itu," ucapnya seraya mengangkat tangan itu sedikit lebih tinggi. "Siapa?" tanya Yuki penasaran, dia juga menyentuh pelan tangan Aslan yang terluka. "Bian," jawab Aslan menahan kesalnya. Yuki tertegun sejenak menatap suaminya, jadi Bian yang terkena bogem mentah Aslan? Apa dia baik-baik saja? Yuki pun mendadak khawatir pada lelaki yang selama ini selalu setia menjadi supirnya tersebut. Yuki bahkan menduga-duga apakah Bian masih hidup atau barangkali tidak. Karena dengan melihat luka di punggung tangan Aslan itu, Yuki yakin kondisi Bian pasti sedang babak belur. Tangan Aslan yang terluka sudah diobati dan dipasangi perban oleh seorang suster. Yuki sempat memarahi dirinya karena mengabaikan luka yang mungkin saja bisa menyebabkan infeksi dan malah akan membahayakan diri suaminya sendiri. Diam-diam Aslan memerintahkan sesuatu kepada Bagas melalui sebuah pesan singkat tanpa sepengetahuan Yuki. Bagas sempat memperingatkan dirinya untuk tidak melakukan hal gila, namun jika Aslan sudah memberikan perintahnya, maka tidak bisa lagi untuk dibatalkan. Pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka dan memunculkan sosok Asmira dengan langkah tergesa dan juga raut wajah yang risau. Melihat kedatangan mertuanya itu, Yuki pun langsung memberikan tatapan bertanya kepada suaminya. "Sayang, apa kamu memberitahu ibuku juga?" tanya Yuki. Dia takut jika ibunya sampai mendengar bahwa dia sedang dirawat di rumah sakit. Dia yakin orang tua satu-satunya yang dia miliki itu pasti tak akan bisa tenang. "Tidak, sayang. Wanita itu saja bukan aku yang beritahu," kata Aslan bermaksud menyebut ibunya sendiri. Yuki pun menghela napas lega, meski begitu tetap ada rasa tak enak juga karena dirinya sudah membuat sang mertua sampai repot-repot datang menjenguknya, padahal jarak rumah sakit dengan rumah besar milik Asmira sangatlah jauh. "Yuki, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa Firda masuk ke dalam villa yang sedang dijaga ketat?" kata Asmira sambil melirik Aslan yang saat itu duduk di sebelah Yuki. "Mengenai itu aku juga tidak begitu paham, Ibu. Tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, aku baik-baik saja, sungguh. Maaf karena aku membuat Ibu jauh-jauh datang kemari," kata Yuki dengan sungkan. Asmira mendesah pelan,
lalu menarik satu buah kursi tanpa sandaran dan duduk di atasnya. Jika saja Nungki tidak melapor padaku, pasti aku tak bisa tahu perihal ini. Apakah aku ini sangat tidak penting bagi kalian? Keluhnya. Mendengar itu Yuki pun saling padang dengan Aslan. Bukan begitu, Bu. Aku hanya mendapatkan memar saja di bagian lutut, sebentar lagi juga sudah bisa pulang. Hanya saja aku lebih khawatir pada keadaan Firda, karena di saat terakhir tadi, aku melihatnya seperti tak sadarkan diri. Yuki malah merisaukan orang yang baru saja nyaris mencelakai dirinya. Aslan sejak tadi hanya diam saja, padahal di otaknya sudah tersusun sebuah rencana untuk dipersembahkan kepada Firda. Ah, kamu itu malah mengkhawatirkan wanita gila seperti dia. Jadi jam berapa kamu bisa pulang? Biar pulangnya ke rumah besar saja, agar aku sendiri yang menjagamu di sana. Tegas Asmira. Kali ini Aslan langsung memberikan respon penolakannya. Tidak perlu, Bu. Yuki tetap akan pulang bersamaku. Lagi pula di rumah besar sangat jauh lebih tidak aman. Bukan Aslan tidak tahu kalau setengah dari pelayan yang bekerja di rumah Asmira itu merupakan bagian dari Mahardika. Hingga saat ini Aslan masih belum membuka borok seorang Mahardika kepada ibunya, melalui suruhannya yang dia tugaskan untuk mengawasi di luar negeri sana. Saat ini dipastikan Mahardika sudah sangat kesulitan dalam urusan keuangan, maka tak akan lama lagi suami kedua Asmira itu pasti tak punya pilihan lain selain kembali ke tanah air. Aslan berjalan di lantai yang berbeda dari tempat Yuki dirawat. Dengan setelan jas hitamnya itu, Aslan juga mengenakan sepasang sarung tangan hitam untuk membungkus kedua tangannya. Penampilannya begitu misterius didukung oleh wajah yang menampilkan aura dingin. Tiba di depan sebuah kamar, Aslan berhenti sejenak lalu menengok ke kiri dan ke kanan seperti sedang memastikan sesuatu. Terakhir ia mengangkat wajah ke atas untuk melihat ke arah sebuah kamera CCTV yang terpasang di sudut lorong tak jauh dari posisinya berdiri. Satu buah earphone yang menempel di kuping kirinya terlihat memancarkan sinar biru berkelip-kelip lalu terdengar suara seseorang berbicara di balik benda kecil tersebut. Semuanya sudah siap? Baiklah. Jawab Aslan barulah kemudian ia mendorong daun pintu tersebut dan masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan itu hanya ada satu pasien saja yang sedang terbaring lemah di atas ranjang pasien. Aslan mendekati dan menatap wajah Firda dengan raut wajah yang penuh amarah. Masker oksigen terpasang untuk membantu Firda bernapas. Aslan melihat ke sekeliling untuk meneliti setiap inci dari seluruh peralatan yang menunjang kesembuhan Firda. Tanpa berkata apapun dan juga dengan tanpa perasaan, hati Aslan merasa dendam atas rencana Firda yang datang untuk melakukan penyerangan terhadap istrinya. Sebelum berada di tempat itu, Aslan sudah mengatur semuanya dengan bantuan Bagas yang ditugaskan untuk mengosongkan satu lantai tersebut agar tak ada satupun manusia yang berkeliaran di sana serta mengamankan rekaman CCTV untuk dihapus setelah Aslan selesai dengan urusannya di dalam sana. Saat itu yang Aslan lakukan adalah membalas perbuatan Firda. Bagi Aslan, setelah percobaan pembunuhan yang telah Firda lakukan pagi tadi, saat ini wanita itu pantas untuk mati. Aslan memulai aksinya dengan melepas masker oksigen yang menutupi area mulut dan hidung Firda, kemudian dengan lincahnya meraba tangan kiri Firda yang terdapat plaster untuk merekatkan jarum infusnya dan kemudian Aslan melanjutkan aksinya dengan melepas jarum panjang itu hingga darah segar dari bekas masuknya jarum itu segera terdesak keluar. Aslan mengelapkan sarung tangan hitam yang sempat terkena cipratan cairan merah tadi ke selimut Firda dengan santainya, persis seperti seorang psikopat kejam. Setelah memastikan pekerjaannya cukup membuatnya puas, Aslan pun memutuskan untuk meninggalkan ruangan tersebut. Ketika berada di dekat pintu, Aslan lebih dulu melepas sarung tangan itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Dengan rasa puas melampiaskan amarahnya pada Firda, dia melangkah dengan pasti meninggalkan Firda dengan tanpa rasa bersalah. Dalam waktu 10 menit, kemudian datanglah para perawat jaga yang harus memeriksa kondisi pasien secara rutin. Dua orang petugas medis itu awalnya datang dengan canda tawa, namun begitu masuk ke dalam ruangan Firda seketika itu mereka berteriak panik. Yang satu langsung memencet tombol bantuan untuk memanggil rekan medis yang lainnya, sedangkan yang satu lagi segera melakukan tindakan pertolongan untuk tubuh Firda yang kondisinya begitu memprihatinkan. Darah berceceran hingga mengering menutup luka bekas jarum infus di tangan Firda. Bibirnya menggelap dan bagian perutnya membiru. Dokter segera melakukan evaluasi setelah berhasil memasang kembali alat-alat medis yang dibutuhkan oleh Firda. Namun sayangnya hasil akhirnya sangat menyedihkan. Pasien mengalami kekurangan oksigen di otaknya, luka dalam di perutnya semakin parah dan semakin banyak lebam di bagian sekitarnya akibat dari banyak kehilangan darah. Terakhir respon matanya sangatlah minim. Suster kabarkan pada pihak keluarganya bahwa pasien bernama Firda Masayu dinyatakan koma pada hari ini. Bab 71 Pesta Kecil-Kecilan. 1 bulan sudah pasca kejadian duel maut antara Yuki dan Firda kala itu. Kondisi Firda hingga saat ini masih dikabarkan mengalami koma, namun setelah diurus oleh pengacara ayahnya, maka Firda dipindahkan ke rumah sakit di negara Amerika untuk melanjutkan pengobatannya.
Kabar terakhir dari Ardian dan Dewi adalah sama-sama resmi menjadi warga di rumah tahanan, namun tetap ditahan di Indonesia. Karena kasus kejahatannya dilakukan di negara ini, meski sudah berlalu hingga 10 tahun, namun berkat kekuatan netizen, maka kasus itu kembali diangkat, dan pelaku pun harus diadili. Ternyata langkah yang dipilih oleh Aslan untuk menggunakan media sangatlah tepat. Kemarin Yuki dan Aslan baru melakukan pemeriksaan ke dokter. Usia kandungan Yuki sudah masuk di trimester kedua sehingga jenis kelaminnya pun sudah tampak dengan jelas, dan bayi yang dikandung oleh Yuki berjenis laki-laki. Seluruh keluarga menyambut dengan antusias. Siang ini di villa kediaman Yuki dan Aslan tengah ramai sebuah pesta kecil-kecilan untuk melakukan doa bersama atas rasa syukur karena telah diberikan calon tambahan keluarga baru yang tengah dikandung oleh Yuki. Taman belakang villa menjadi tempat yang dipilih untuk berkumpul. Balon-balon beraneka warna dibuat menyebar di atas rerumputan hingga ada juga yang terbang tertiup angin. Tak ada satupun yang tak bahagia. Seorang fotografer mengatur gaya untuk mengambil gambar seluruh keluarga dengan berdiri di atas rumput yang dipenuhi oleh balon. Cantik sekali, pakaian yang dikenakan pun serupa yaitu berwarna putih. Aslan menuntun Yuki untuk duduk di kursi salah satu gazebo setelah acara pemotretan selesai. Tak lupa juga mengambilkan segelas air putih untuk diminum oleh istrinya. "Minumlah, jangan berkeliaran nanti kamu lelah," kata Aslan membuat Yuki mencebik. "Memangnya aku ini anak kucing yang berkeliaran?" cicitnya. Aslan terkekeh lalu mengusap puncak kepala Yuki dengan sayang. "Aku ke Bagas dulu, dia pasti sedang kesusahan membagikan bingkisan itu," ucapnya lembut. "Ya, kasihan Kak Bagas," kata Yuki mengingat bagaimana repotnya Bagas saat harus ikut membagikan bingkisan kepada para karyawan yang turut diundang pada saat itu, apalagi jumlah karyawannya mencapai ribuan orang. "Sika, kamu masih saja menyebut dia kakak?" protes Aslan pada istrinya. Dia sering menyindir kalau Bagas cemburu padanya karena telah mendapatkan Yuki, padahal dirinya lah yang selalu cemburu bahkan hanya jika Yuki menyebut Bagas dengan panggilan kakak saja. Melihat wajah cemburu yang ditunjukkan oleh Aslan itu, Yuki pun tersenyum genit lalu mengecup rahang Aslan dengan cepat. "Tapi kan suami aku kupanggil sayang." Aslan dibuat membola karena tak menyangka istrinya bisa melakukan hal itu. "Sudah mulai genit, awas ya." Meski begitu senyumnya tak bisa juga disembunyikan. Aslan pun beranjak menemui Bagas di halaman depan villa, lokasi di mana kegiatan bagi-bagi bingkisan itu dilakukan. Akhirnya seluruh karyawan bisa melihat di mana selama ini Aslan tinggal, sebab villa tersebut sangatlah tersembunyi dan berada jauh dari keramaian kota Jakarta. Setelah kepergian Aslan, Yuki meraih ponsel miliknya dari atas meja. Ada satu orang yang ia tunggu kehadirannya, namun hingga kini tak jua menampakkan diri. "Kak Yuri kemana ya? Apa dia tidak membaca pesan undanganku?" Yuki bergumam sambil membuka pesan singkat yang telah ia kirim ke nomor Yuri semalam. Pesan itu bercentang biru yang artinya telah dibaca oleh Yuri, namun sang kakak tak memberi respon sama sekali. Saat sedang melamun memikirkan sang kakak, datanglah Maudi menghampiri Yuki dengan membawa sebuah kotak besar yang dibungkus dengan kertas kado, ada pita merah yang diikat cantik di atasnya. "Yuki, ini adalah kado dari kakakmu," kata Maudi seraya menyodorkan kotak itu ke arah Yuki. "Kak Yuri, di mana dia, Bu?" tanya Yuki lalu segera mengedarkan pandangannya untuk mencari keberadaan sang kakak. Maudi memilih duduk di sebelah Yuki, sambil tersenyum ia usap pelan perut buncit putrinya itu. "Pagi-pagi sekali Yuri datang ke rumah, dia memberikan kado ini untuk diserahkan kepadamu. Dia juga berkata bahwa tidak mungkin untuk datang ke pestamu, karena merasa sangat malu pada mertua dan juga suamimu. Ibu mengerti posisinya, kamu terimalah kado ini dan fahami saja bagaimana posisi dia, ya?" Maudi juga mengusap puncak kepala Yuki dan melihat mata putrinya berkaca-kaca menatap dirinya. Maudi pun tersenyum khas keibuan. "Ini adalah hari bahagiamu, kenapa bersedih? Kakakmu juga tidak pernah datang dalam perayaan ulang tahunmu sejak dulu, bukan? Kali ini apa bedanya? Bukankah dia selalu memberikan kado melalui ibu? Itu artinya dia tak pernah melupakan adiknya." Ya, benar apa yang Maudi katakan. Dulu sejak Yuki masih kecil hingga remaja, orang tuanya selalu merayakan hari ulang tahunnya dengan kesederhanaan. Hanya ada sebuah kue ulang tahun yang dibuat oleh sang ibu dan juga nasi tumpeng. Yuki pun hanya ditemani oleh ayah dan ibunya saja karena Yuri tak pernah ada. Terkadang dia tidak ada di rumah karena sedang main ke rumah temannya, atau sibuk dengan karirnya pada saat Yuri sudah mulai bekerja. Namun tak pernah sekalipun Yuri melupakan hadiah untuk Yuki, meski tak pernah memberikannya secara langsung. Yuki pun akhirnya tersenyum kala mengenang bagaimana dia dan Yuri memang tak pernah akur sejak kecil. Dia usap bagian atas kotak kado tersebut dan tak sabar untuk membukanya malam nanti bersamaan dengan hadiah yang lainnya. Siang harinya pesta telah berakhir, atas perintah dari Aslan agar istrinya tidak kelelahan jika acara itu berlangsung lama. Setelah melakukan makan siang bersama seluruh keluarga,
Kini mereka memilih ruang tamu sebagai tempat bersantai dan duduk bersama. Asmira dan Maudy tampak berbincang santai sedangkan Anin dan Yuki membahas hal yang lainnya. Ketika itu, posisi Aslan sedang berdiri bersama dengan Bagas tak jauh dari tempat Yuki duduk. Di saat yang bersamaan itulah seorang tamu datang dan mengejutkan semua pihak. Mahardika melangkah masuk dengan gaya santai, senyumannya mengembang dan penampilan yang terlihat nyentrik, dengan kemeja abu-abu dan celana pendek, serta kacamata hitam dan rambut putih yang dibuat klimis. Mahardika itu tampan, meski di usia senja, namun tubuhnya tetap bugar dan menggoda iman kaum ibu-ibu yang ditinggal suaminya. Hanya jika orang-orang tahu bagaimana sifat iblis di balik topeng ketampanan itu, maka jangankan memuja, para wanita itu pasti akan lari tunggang langgang. Aslan bergeming ketika melihat sosok ayah tirinya yang datang mendekati dirinya, lalu berhenti dalam jarak 2 meter. Aslan tak terkejut sebab sudah diberitahu sebelumnya oleh Bagas. Segala hal tentang gerak-gerik Mahardika sudah dibaca oleh Aslan. Suasana mendadak hening sebab seluruh mata terfokus pada Mahardika. "Halo, sedang ada pesta, ya? Apa aku tidak diundang? Aku sedih sekali, istriku juga tidak mengatakan hal ini padaku," kata Mahardika dengan mempertahankan senyumannya, melihat ke arah Asmira yang terlihat berdiri dari duduknya. Yuki diam sambil melirik ke arah Aslan dan Mahardika bergantian. Dialah yang pertama tahu perihal kekejian Mahardika terhadap mendiang kakaknya Aslan. "Aslan, bagaimana kabarmu, nak?" tanya Mahardika beralih pada Aslan. "Baik, ini hanya pesta kecil-kecilan, dan aku tak tahu kapan ayah kembali," jawab Aslan mencoba biasa saja. Mahardika tertawa renyah sambil mengibaskan tangan satu kali. Jangan kaku begitu, aku tidak masalahkan hal itu. Aku datang ke sini hanya karena merindukan istriku," ucapnya lalu melangkah mendekati Asmira dan kemudian membawanya menuju ke kamar Asmira. Semua orang diam mengikuti pergerakan Mahardika dan juga Asmira. Setelah keduanya hilang, keadaan pun kembali normal sebab Maudy dan Anin tidak tahu tentang situasinya. Sedangkan Aslan dan Bagas segera waspada, mengirim Cindy untuk berjaga di depan pintu kamar Asmira. Beberapa saat kemudian Cindy baru tiba di depan pintu kamar Asmira ketika langsung terdengar suara keributan dari dalam. Sepertinya Asmira dan Mahardika tengah bertengkar. Buru-buru Cindy mengirim pesan kepada Nungki, sesuai dengan arahan dari Aslan sebelumnya. Tak berapa lama kemudian Cindy dibuat terkejut ketika daun pintu itu terbuka dan melihat Asmira berada dalam gendongan Mahardika dalam keadaan tak sadarkan diri. Baru Cindy akan membuka mulut untuk bertanya, namun Mahardika duluan membentaknya. "Minggir!" Cindy pun bergeser ke samping dan membiarkan Mahardika melewati tubuhnya dengan membawa Asmira. Kembali ke ruang tamu tadi Mahardika langsung dihadang oleh Aslan. "Ada apa dengan ibuku?" tanya Aslan tegas. "Aku juga tidak tahu, tadi kami hanya berbincang sebentar dan tiba-tiba dia terjatuh. Sepertinya tekanan darah ibumu naik lagi," jawab Mahardika dengan tenang. "Kemarikan biar aku yang urus." Dengan cepat Aslan merebut Asmira dari Mahardika, meski ayah tirinya sempat mundur satu langkah berniat ingin mencegahnya. "Dia harus dibawa ke rumah sakit, Aslan," kata Mahardika. "Ya, aku tahu dan biar kurus sendiri, ayah pulang saja sekarang," usir Aslan. Mahardika merasa kesal hingga giginya gemerutuk, padahal dia harus melakukan sesuatu pada Asmira, namun terhalang oleh Aslan. Dalam diamnya itu Mahardika melirik ke arah Yuki, namun pandangan itu segera ditutupi oleh Aslan dengan tubuhnya masih sambil menggendong ibunya. Mahardika merasakan atmosfer yang berbeda saat itu, sepertinya Aslan sengaja mengusir dirinya. "Baiklah, aku juga sedang ada urusan di rumah, nanti aku akan menyusulmu ke rumah sakit," kata Mahardika lalu segera pergi karena tak ada pilihan lain. Aslan sedang duduk di sebelah ranjang pasien di mana ibunya dirawat. Tak lama setelah Asmira ditangani dia pun sadar dari pingsannya, namun ketika sadar itu reaksi Asmira seperti orang yang ketakutan. "Ibu?" kata Aslan lalu menyentuh tangan sang ibu. Asmira menoleh dan ketika melihat putranya bukannya Mahardika, dia pun langsung menghela napas lega. "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu sampai pingsan? Tadi dokter mengatakan kalau tekanan darah ibu baik-baik saja." Aslan langsung mencerca dengan pertanyaan, padahal ibunya baru saja bangun. Asmira mencoba untuk duduk dan Aslan membantunya. Lalu tiba-tiba saja dia menangis terseduh-seduh. "Mahardika, dia memaksaku menandatangani berkas pelimpahan saham 30% milikku di perusahaan agar bisa beralih menjadi miliknya. Aku menolak dan kami bertengkar. Saat itu pandangan mataku rasanya menggelap dan tak tahu apa yang terjadi setelahnya." Kening Aslan mengerut dalam. Rupanya itu langkah yang diambil oleh Mahardika untuk bisa mendapatkan suntikan dana bagi bisnis gelapnya yang mulai bangkrut setelah dia datangkan penyusup ke dalamnya. "Jangan risaukan hal itu, Bu. Tanda tangan ibu saja tak akan cukup. Para petinggi juga harus dilibatkan untuk membuat itu sah,"
Jawab Aslan dengan santai. Namun Asmira segera memegang lengan Aslan yang saat itu sedang berdiri di sampingnya. Dengan tatapan yang terlihat menyakitkan, Asmira mengakui sesuatu yang mendatangkan amarah luar biasa pada putranya itu. Tidak hanya itu saja, Aslan, saat ini aku sedang menderita AIDS karena Mahardika dan mungkin usiaku sudah tak lama lagi. Dan ada satu hal lagi yang baru ku ketahui melalui Wina setahun yang lalu, bahwa kematian ayahmu waktu itu adalah karena Mahardika. Dia menyetrum ayahmu saat di dalam mobil hingga tewas. Oleh sebab itu, ayahmu dikatakan terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Bab 72 menantang Mahardika. Aslan sudah tak bisa menahan diri lagi setelah mendengar sendiri bahwa kematian sang ayah kandung adalah karena Mahardika. Mobil sport yang ia kendarai melintas cepat, seperti tak peduli lagi pada pengguna jalan di sekitarnya. Aku terlalu lepas tangan dalam kehidupan keluargaku. Aku memang tak pernah tertarik sebagai seorang pewaris, sehingga tak pernah tahu apa yang sudah terjadi di dalam rumah orang tuaku sendiri. Bisa jadi Kak Akram juga mengetahui penyebab dari kematian ayah kami. Oleh sebab itu, Mahardika memilih untuk melenyapkan dia juga. Lalu, apa tujuanmu datang menemui Paman Mahardika saat ini? Kamu lupa pada rencana yang sudah kamu susun dengan sangat rapi selama ini? Suara Bagas terdengar dari earphone di telinga kiri Aslan. Persetan dengan segala rencana itu, Mahardika akan mati di tanganku saat ini juga. Aslan mencengkram pegangan setirnya sedangkan injakan kakinya pada pedal gas semakin dalam. Earphone itu dia lempar ke sembarang tempat padahal Bagas masih terus memanggil namanya. Beberapa saat yang lalu, setelah Asmira mengakui semua kejahatan Mahardika di depan Aslan, seketika itu juga Aslan pergi dan membuat keputusan sendiri. Dengan mengendarai mobil seorang diri, jaraknya dengan rumah besar pun hanya membutuhkan waktu 15 menit perjalanan saja. Padahal jika berkendara dengan kecepatan normal, waktu yang dibutuhkan dari rumah sakit ke rumah besar itu nyari 40 menit lamanya. Bisa dibayangkan bagaimana cepatnya mobil sport yang dikendarai oleh Aslan tersebut. Suara decitan ban mobil akibat rem mendadak itu membuat siapapun merinding ketika mendengarnya. Aslan sudah tiba di halaman muka rumah besar milik orang tuanya. Melihat raut wajah garangnya itu, tak ada satu penjaga pun yang berani menyapa. Aslan menyugar rambut lebatnya ke belakang sambil terus melangkah masuk ke dalam rumah. Ada satu orang pelayan wanita yang mengikutinya karena itu memang bagian dari tugas agar jika Aslan membutuhkan sesuatu, maka hanya tinggal bilang saja dan pelayan bisa langsung mengerjakannya. Aslan melirik ke sebelah kiri sambil terus berjalan dan dari ekor matanya itu, ia melihat keberadaan sang pelayan di belakang. Di mana Mahardika? Tanyanya dengan suara berat dan tegas. Pelayan itu lantas langsung menjawab dengan menunduk tanpa berani melihat Aslan. Tuan, Mahardika sedang berada di balkon belakang, Tuan. Siapapun di rumah itu tahu kalau sifat Aslan sangat jauh berbeda dengan mendiang kakaknya yang jauh lebih ramah dan juga sering berbagi pada para pekerja di rumah besar. Jangan ikuti aku, kata Aslan setelah itu. Benar kan? Aslan itu sangat galak dan pemarah. Seketika itu juga sang pelayan wanita itu menghentikan langkahnya dan hanya bisa memandangi Aslan yang sudah semakin menjauh dengan mempercepat langkah kaki lebarnya. Tatapan mata yang tajam milik Aslan lurus ke arah depan, berkedip pun enggan. Semakin dekat ke tempat yang dituju, Aslan pun menemukan sosok yang ia cari terlihat sedang asyik berbicara di telepon dengan posisi membelakanginya. Mahardika! Suara Aslan yang menggelegar itu sampai terdengar ke lantai bawah. Para pelayan yang berada di dekat tangga pun saling pandang satu sama lain. Sedangkan Mahardika sendiri dibuat cukup terkejut karena selama ini dia selalu dihormati bahkan oleh anak-anak tirinya sendiri. Mahardika berbalik lalu menjauhkan benda pipih yang sejak tadi menempel di telinga kirinya. Melihat wajah merah Aslan serta langkahnya yang buru-buru mendekat itu, Mahardika pun ingin melontarkan pertanyaan namun belum sempat membuka mulut karena bugem mentah sudah mendarat di bagian wajahnya. Biug! 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 Entah sudah keberapa kali Aslan menghantamkan tinjunya ke arah wajah dan kepala Mahardika. Tak ada perlawanan, meski sempat pria tua itu terlihat beberapa kali menangkis dengan kedua tangan sampai-sampai ponselnya terjatuh berserakan di lantai. Aslan! Aslan, ada apa denganmu? Ergi! Susah payah Mahardika mengendalikan posisinya, namun serangan Aslan begitu liar. Setiap kali tubuh Mahardika akan terjatuh, tangan kiri Aslan segera menahannya, sehingga Mahardika kembali berdiri tegak, lalu kemudian tangan kanannya bekerja memberikan pukulan kuat ke bagian wajah. Saat itu, kulit wajah Mahardika sudah bonyok, penuh darah dan luka sobek di bagian dahi, kelopak mata dan juga bibir. Aslan tak puas juga dan itu berlangsung agak lama, entah berapa lama hingga Mahardika lemas dalam pegangan tangan kiri Aslan. Barulah ia lepaskan, sehingga ayah tirinya itu jatuh terjerembab ke lantai. Aslan berdecih melihat pemandangan yang sangat menyedihkan itu. Mahardika yang hebat kini tak berdaya hanya dengan pukulan Aslan saja. Uhau kakak! Hawe kakak! Pria tua tetaplah tua, mau terlihat sebugar apapun dan juga seenergik apapun tak akan bisa menipu stamina aslinya.
Mahardika terbatuk serta muntahannya mengeluarkan cairan merah kental. Hiduplah setelah ini, agar Anda bisa menghadapiku dengan baik. Ayah kandungku dan juga kakakku, mereka terlalu baik untuk mati di tanganmu. Apakah Anda merasa bahwa hidup ini terlalu mudah untuk Anda genggam? Ingatlah bahwa masih ada aku yang saat ini akan membuat Anda habis. Sadarkah Anda, bisnis gelap Anda telah kolaps, bukan? Bahkan sepeser uang pun sudah tidak Anda miliki. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan mengetahuinya. Ku berikan satu kesempatan untuk Anda bisa melarikan diri dan jangan sampai ku ketemukan. Karena jika itu terjadi, maka saat itulah riwayat Anda akan berakhir. Mahardika membesarkan matanya meski tak terlihat sebab kedua mata itu sudah bengkak parah akibat pukulan kuat Aslan. Dia terperangah bukan main karena ternyata Aslan adalah biang kerok perusak bisnisnya. Jadi selama beberapa bulan dia telah mengalami kesulitan keuangan itu adalah karena campur tangan Aslan. Sial! Sial! Bagaimana bisa aku sama sekali tidak memperhitungkan bocah itu? Mahardika hanya bisa memaki di dalam hati. Seiring dengan itu, Aslan kembali membalik badannya untuk pergi, tak sadar kalau punggung tangan kanannya sejak tadi sudah meneteskan darah. Dalam kondisi parahnya itu, Mahardika masih bisa terkekeh sambil menahan sakit. Di dalam hati dia pun bertekad untuk melarikan diri. Aku akan mengabulkan permintaanmu untuk pergi, bocah brengsek. Namun di balik kesempatan yang Aslan berikan itu, rupanya suami Yuki itu tidak benar-benar membiarkan pelaku atas kematian keluarganya pergi begitu saja. Tentu saja, hanya orang bodoh yang mau melakukan itu dan Aslan tidaklah bodoh. Waktunya bermain tangkap kucing, kata Aslan sambil tersenyum menyeringai. Baru saja Yuki datang menyusul suaminya ke rumah sakit. Dia tiba di depan pintu ruangan Vivait yang diisi oleh Asmira dan berniat ingin masuk, namun seseorang menghentikannya. Dia adalah seorang petugas medis yang memang diminta oleh Asmira untuk menunggu kedatangan Yuki. Maaf, apakah Anda adalah Nyonya Yuki? Tanya suster wanita. Yuki lekas menganggukkan kepalanya, raut wajahnya sudah khawatir sekali pada kondisi sang ibu mertua. Maafkan aku, sebenarnya Nyonya Asmira sudah berpesan agar melarang Anda masuk ke dalam ruangan ini. Karena penyakit beliau. Suster berkata dengan sungkan, dia takut jika suami Yuki datang dan memarahi dirinya. Apa? Yuki menengok ke arah Nungki yang datang bersamanya dan rupanya juga menganggukkan kepalanya. Tapi, penyakit itu bukannya tidak akan menular hanya dengan bertemu muka? Yuki bertanya pada suster. Namun Nungkilah yang menjawab. Ini bukan tentang menular atau tidaknya, Nyonya. Sebaiknya Anda berikan waktu kepada Nyonya besar. Kurasa beliau sedang terpuruk dan butuh waktu untuk sendiri dulu. Yuki menangis saat itu, kala memikirkan bagaimana sedihnya Asmira dalam menghadapi sakit yang sudah bersarang lama di dalam tubuhnya. Di saat yang bersamaan, muncullah Aslan dan melihat Yuki menangis. Tangan kanannya sudah diperban ketika itu, rupanya tadi Bagas yang merasa tak tenang ikut menyusul Aslan ke rumah besar, dan dialah yang merawat luka di tangan bosnya tersebut. Sayang, Yuki berlari memeluk tubuh suaminya dan menangis sedih. Aku kasihan pada Ibu Asmira, ucapnya lirih. Aslan mengusap punggung Yuki dengan tangannya yang diperban itu, tak tampak sama sekali kalau dia sedang terluka. Biarkan ibu sendiri dulu, sayang. Ayo kita pulang sekarang, kata Aslan sambil menciumi puncak kepala Yuki. Di dalam pelukan itu, Yuki menganggukkan kepalanya. Aslan pun menggandeng tangan istrinya dan pergi membawanya pulang.